بسم الله الرحمن الرحيم Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah rahimakumullah. Saya agak flu ini. Nggak apa nggih? Buka nggih. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita terima, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan nikmat kesehatan. Sehat semuanya kita, nggih? Sehingga dengan nikmat sehat, alhamdulillah, maghrib malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah atau panggilan Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid As-Sakinah pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang di samping bisa melaksanakan panggilan Allah, sholat maghrib bersama-sama berjamaah, dan ternyata kita bisa membagi waktu kita diluangkan untuk diatur waktunya, tapi kata mereka tidak gampang. Bagi orang-orang yang tidak punya kebiasaan ngaji, atau senang ngaji, hobi ngaji, angel ngatur waktu. Tapi ternyata kita bisa mengaturnya itu. Semoga jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan atau thalabul ilmi, ngaji bersama-sama bareng-bareng ini bisa menjadi wasilah, perantara atau jalan yang termudah bagi kita untuk bisa masuk surga. Amin. Jamaah rahimakumullah, untuk kajian malam hari ini, judul atau tema yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan amalan yang dianjurkan untuk dilakukan, tentunya sesuai dengan tuntunan. Karena kebetulan kita sekarang berada pada bulan Dzulqa'dah. Momen Dzulqa'dah ini jamaah rahimakumullah juga disinggung di dalam keterangan dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan malam hari ini tidaklah keliru kalau kita mencoba mengulas, membahas terkait dengan momen Dzulqa'dah tersebut. Sebagai muqaddimah jamaah rahimakumullah, kami menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna itu adalah mentakkid, sesungguhnya, menguatkan iddah itu adalah bilangan-bilangan. Asyhur jamak daripada syahrun atau bulan-bulan. Indallahi, menurut ketetapan Allah, di sisi Allah, isna asyara syahrun. Isna itu 2, asyara 10, berarti 12 bulan. Fi kitabillah,
itulah sudah menjadi ketetapan Allah. Sejak ketika Allah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak ketika Allah pada hari menciptakan langit-langit dan Allah juga ketika menciptakan bumi. Minha dari 12 bulan tersebut arba'atul hurum. Ada 4 bulan al-hurum. Hurum itu bermakna diharamkan, maksudnya itu dimuliakan. Masjidil Haram itu kan kenapa kok masih diharamkan? Maksudnya dimuliakan, diagungkan oleh Allah. Yaitu masjid yang ada di kota Mekah itu. Zalika yang demikian din itu agama al-qayyim. Qayyim itu adalah yang lurus, yang benar. Terkait dengan ketetapan bulan di sisi Allah. Fala maka jangan sekali-kali. Dalam kata lain ada disebut dalam kamus lain, bulan wasit, bulan Dzulqa'dah, orang Arab kuno ada mengatakan bulan Warona, ada mengatakan Al-Hawar, bulan hidup, ibu, Hawar. Nah, masyarakat jahiliyah zaman dulu pada bulan Dzulqa'dah masyarakatnya menghormati betul. Baik di masa jahiliyah apalagi masa sekarang ini sudah ada pencerahan dengan Islam, termasuk di antaranya 4 bulan tersebut Dzulqa'dah. Pada zaman jahiliyah Dzulqa'dah itu tadi di zaman Imamullah, bangsa Arab ketika itu dibuat semacam apa namanya pameran atau bazar sekarang, bazar puisi. Dan di sana ada pasar terbesar. Kalau menuju ke arah Taif itu ada. Di sana sekarang masih boleh ada sisa-sisanya. Pasar bekas. Di samping pasar besar di sana juga ada lomba puisi, parade puisi. Karena orang Arab adem bersyair. Sampai-sampai Allah mengatakan ada turunnya musya'arah. Masuk arah itu kan berkaitan dengan orang Arab yang pada saat ini. Suara itu para sair-sair. Dari sair. Dilombakan di pasar bekas dan juaranya nanti nama-namanya dan karyanya ditempel di Ka'bah, dihormati, dipuja-puja. Itulah kebiasaan bangsa Arab pada bulan Dzulqa'dah. Mereka akan perang istirahat, dibuat semacam pesta-pesta seperti itu, pameran-pameran. Juga ada pasar-pasar kecil, juga ada yang lainnya. Itulah hubungan bangsa Arab jahiliyah dengan bulan Dzulqa'dah. Lalu amalan apa yang yang ditunjukkan untuk Islam? Mari kita lihat keterangan berikutnya. Berdasarkan pemeriksaan Tarjih Muhammadiyah pada Muktamar Tarjih ke-21 tahun 1400 bertepatan dengan tahun 1980 di Jawa Tengah, Klaten. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Di sana ada diberitakan kita melaksanakan puasa. Tapi kalau pendengar mencari keputusan tentang masalah puasa sunnah, pendengar kalau punya buku ini kan buku satu, tapi ini satu. Betul itu di sini tidak ada. Sampai dibuka sampai enak mulai pertama sampai terakhir tidak ada di sini masalah puasa sunnah. Baru kalau pendengar mencari buku lain, tapi yang tadi itu betul kata soalnya betul diterbit. Orang-orang tertentu saja yang kebetulan kami kok menyimpan buku yang ini. Ketika keputusan yaitu satu keputusan Tarjih 20 di Galuh tahun 76, keputusan Tarjih 21 di Klaten tahun 80 dari masalah pasar, dan keputusan Tarjih ke-22 di Kota Malang tahun 85. Jadi di sini tidak ada kalau pendengar mencari puasa sunnah. Sama kalau pendengar bisa mencari nyoprek cara dikurban, bukan ada di sini. Di buku yang lain yaitu di keputusan Galuh. Yopo caranya sholat bisa sholat istiqomah, bukan tidak ada di sini. Yopo sholat gerak tidak ada di sini. Di buku yang lain. Makanya kami menyebut buku yang tadi ini kami sebut buku ketiga, buku kedua karena ada ketiga itu koper itu tadi. Yang tiga betul. Ya jadi kalau ini umum, ini semuanya orang Muhammadiyah rata-rata pada memiliki. Kadang masih dulu kadang-kadang merasa kocok. Sehingga kadang-kadang di sini nanti apa isinya, kadang-kadang nggak tahu cara-caranya di sini. Jadi kadang-kadang kan itu jika kalau cuaca film apa lagi kan sih. Kayak tau itu saya, kayak tau kalau mantap apa waktu kita gitu jangan.
Betul sama. Kalau kita sudah ada keputusan yang terjadi, mari kita ini kaji, tapi tidak normal. Ya, kita melakukan muslim itu urusan nasional, tamankan nasional. Buat satu orang artinya, jangan ini semuanya diundang buat peraturan, cara-cara tuntunan kepada kita. Ya tidak hormati lah. Andai kata barangkali kalau benar punya pendapat tidak sama dengan sini, monggo silakan. Apa yang ini? Ada mekanisme di dalam tarjih. Bukan pendapatnya kemudian disampaikan pada jamaah jangan diri, nggak sama dengan tarjih. Ceramah-ceramahnya begitu. Seringkali orang saya mendapatkan di grup-grup WA itu, ya banyak ini katanya baca tarjih. Saya katakan ini pendapatnya tidak sejalan dengan tarjih. Agak tidak sama dengan tarjih. Saya kan misalnya contohnya saya seringkali di grup-grup itu. Mungkin sekali pernah, ya saya sebutkan orang wilayah. Anggota tarjih dengan tarjih. Pendapatnya bagaimana ketika misalnya posisi makmum, baca fatihahnya bagaimana? Ternyata dengan keputusan tarjih yang tinggi tidak sejalan dan tidak sama dengan fatwa tarjih. Di antaranya begitu. Tidak sama. Jadi masalah makmum masih ada lagi yang rahmatullah. Masalah kurban bagaimana? Ternyata ceramah beliau yang selalu diunggah terus di video nanti kalau menjelang kurban nanti akan diputar lagi videonya beliau. Ternyata tidak sejalan dengan buku ini. Masalah tentang masalah potong buku dan potong rambut. Padahal beliau adalah yang buat adalah pendapat beliau ya. Potong rambut itu bukan pada kita lewatnya. Oh Imam Bukhari Muslim menyebutkan hadis tersebut babnya itu sudah jelas. Maksud Imam Muslim ini pandai mana dengan Imam Muslim? Hadis itu dari Imam Muslim ceritanya yang melarang Imam Muslim dan apa? Bahkan dibahas oleh ulama mazhab dan rahimahullah. Jangankan rambut, Imam Muslim mengatakan sampai bulu-bulu yang di badan kita tidak boleh dicabut, tidak boleh diambil. Tak usah begini rahimahullah. Mulai kalau sudah yang kurban tanggal 1 masuk itu Dzulhijjah, nanti baru dipotong setelah sholat Idul Adha. Begitu penjelasannya. Di sini ada. Kok baru sekarang ada ulama atau kiai mengatakan yang tidak boleh itu adalah hewan. Ada apa dengan hewan? Hewan potong bukunya ada apa? Ada apa hewan dengan diambil bulunya? Tidak ada kaitannya. Makanya Imam Muslim mencatat hadis dalam bab larangan bagi orang shahihul kurban, bukan pada hadiahnya. Bukan apa kalau hadiah itu kurban itu hadiah itu kajian. Kalau kurban biasa itu apa namanya? Ada istilah itu, walaupun hewannya sama, sapi, kambing atau onta. Kalau diuntukkan itu haji namanya hadiu. Kalau kurban biasa namanya apa? Ada namanya. Jadi ada sebutan lain. Kurban sama-sama kurban. Begitu jamaah rahimahullah jadi. Jadi jamaah rahimahullah, mari kita lihat penjelasan berikutnya. Ada hadisnya. Dan hadisnya ada di buku yang ini penjelasannya. Kami baca ya. Haddatsana kami dari Abu Dawud menerima dari gurunya. Siapa gurunya? Musa bin Ismail. Beliau menerima dari mana? Haddatsana Hamad bin Sa'id Al-Julairi. Ini mendapatkan gurunya dari Abi Salim dari Al-Mujibah Al-Baini. Yang menjadi berita di sini adalah lakon yaitu Muji Al-Baini. An-Nabiya. Kenapa kok di sini pakai domirnya ke Anas? Padahal Mujibah ini adalah bukan perempuan. Kok bukan Abibu atau Abihi atau Abihi, tapi kok Abia. Diyakini di sini rahimahullah Mujibah di sini, Abia di sini adalah jamak. Kullu jam'i mu'annas kalau salah. Setiap jamak itu adalah mu'annas tandanya. Berarti bukan satu ini. Amannya dia itu bisa anaknya banyak. Antahu sesungguhnya dia Mujibah Al-Baini ata Rasulullah pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang tiba-tiba semua kita pergi tiba-tiba meninggalkan Rasulullah. Fatahu maka datang lagi pada Rasulullah batasan setelah 1 tahun. Jawab rahmatullah. Sahabat-sahabat gak ketemu Rasulullah 1 jam aja sudah kredit. Ini 1 tahun, lama 1 tahun ini. Apalagi 1 bulan, 1 tahun. Ketemu pisang dengan Rasulullah begitu. Ketemu sudah pisang dengan Rasulullah 1 tahun lamanya. Wah apa ini? Waqad taghayyara haluhu wa
telah terjadi perubahan pada fisik kepada tubuhnya, keadaannya sudah berubah total. Sehingga Rasulullah Fakola, dia mengatakan, ya Rasulullah, amma ta'rifuna, apakah penjenengan gak mendengar saya? Ya gak mendengar, kan ada perubahan tubuhnya. Semula itu gagah, tiba-tiba ketemu Rasulullah berubah tubuhnya, kurus, kering, elek lah pokoknya. Akhirnya Rasulullah kola, wah siapa anda ini? Gak bener Rasulullah. Kalau itu puji anda ini. Kola kemudian puji jawab, makal ke to'aman, saya gak makan ya Rasulullah makanan illa billah, kecuali malam saja. Itu pun satu kali, itu pun makannya menjelang tidur dan sahur. Jadi sahur dan buka itu satu kali saja setiap malam. Poso terus puji baik selama 1 tahun. KRL. Makan cuma saja sahur dengan buka dari 1 tahunnya. Jadi ya pantas kalau tubuhnya berubah, kurus dan jelek, gigi lebar. Jadi buntu farutulah. Buntu maksudnya ketika yang memiliki, selama kami ketika itu mau bisa dengan, maksudnya ketemu dengan tidur, ketemu dengan bangun, maksudnya begitu. Artinya makan tadi semalam tadi itu masa kali dibuat untuk sahur dan untuk buka. Jadi Pak Kola bila sallallahu alaihi wasallam dibalik, lima adab tak saka, kenapa sampai begini kamu kok menyiksa dirimu kok disiksa seperti ini? Nah, dari zaman Imam Allah bertenang mendengar kalau ibadah itu menyusahkan diri bertenang. Kenapa? Prinsip Islam ibadahnya adalah taisir, memberikan mudah. Kalau mendengar dengan ibadah repot, berarti jangan disalahkan ibadah yang dengan mesti tidak punya ilmunya. Islam itu mengajari ibadah repot, mudah ibadah dalam Islam. Ya, jadi menyusahkan diri bertenang ibadah kok sanggup saja begini. Sumpah kemudian Rasulullah melanjutkan sekolah, sumpah salah kalian. Syahrul Sabar, yaitu puasa bulan Syaban, yaitu bulan Ramadan, 1 bulan. Wa yauman kulli saat, atau kalau setelah Ramadan silakan puasa sehari saja. Puasanya setiap bulan. Kola kayaknya jadi tambahnya Rasulullah kepada saya, fa inna bi kuat. Kalau satu saja bahasa kami kecil, ringan. Kuat kami tambah lagi. Kita tambah lagi pada Rasulullah. Kola Rasulullah katakan, puasalah yauma ini 2 hari. Maksudnya tiap bulan puasa 2 hari. Ini puasa mutlak, tidak dikoyinkan dengan puasa Senin Kemis, tidak dikoyinkan dengan puasa-puasa yang lain, misalnya Daud atau puasa ayam mutlak. Boleh bagi dengan yang sering Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah itu saya ya, sedang Rasulullah. Kok tiba-tiba Rasulullah satu puasa? Kenapa Rasulullah puasa? Iya, ini kan hari raya orang-orang Yahudi. Saya senang kalau puasa kalau di hari raya. Begitu Rasulullah. Apalagi hari akad Rasulullah puasa. Puasa Rasulullah mutlak ini. Iya, ini kan orang-orang lagi hari raya. Siapa orang Nasrani? Makanya kalau di hari raya bisa sebelum puasa. Begitu biasa Rasulullah. Boleh kalau gitu. Rasulullah tiba-tiba ketemu dengan ke rumah istrinya, waktu kirim itu ketemu Ibu Aisyah. Gak ada makan, tidak ada makan di sana. Kalau begitu saya puasa, ini puasa mutlak. Tiba-tiba Rasulullah puasa. Malamnya Rasulullah tidak ada niat puasa, tapi karena tidak ada makan di rumahnya, Rasulullah puasa. Kita gitu sama kali dengan ini. Kalau penjelajah misalnya tiba-tiba di rumah terus kerja, atau mungkin nggak sarapan sama tidak makan, kira-kira ya puasa. Udah gampang metu mana mau baru lagi buka. Rasulullah tidak menghormati saya puasa. Begitu dia Rasulullah. Caranya begini, dia banyak putra. Cara juga minta tambah lagi. Kalau zidni tambah lagi ya Rasulullah. Kalau Rasulullah sabda, sumpah salah ayam. Ini puasalah 3 hari 3 bulan. Ini bukan ayam bin, puasa mutlak. Kalau dia nanya lagi, zidni tambah lagi ya Rasulullah. Kuat. Kalau sudah bilang huruf, nah ini puasalah pada bulan-bulan yang dimuliakan dengan haram tadi 4 bulan tadi. Waktu silakan karena kamu meninggalkan kamu puasa lagi bil huruf, puasa lagi silakan karena bulan haram. Waktu silakan tinggalkan puasa. Bil huruf dimulai sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi sambil Rasulullah di sini dengan membahasakan qaul tadi disyaratkan dengan bahasa isyarat dengan sebarinya. Wapola Rawi Hasan mengatakan
Sambil bersabda Rasulullah diterangkan dengan ya asobi ini salasan wa dhamma summa arsala. Rasulullah dengan isyarat tangannya 3 kali, kemudian dilipat, maksudnya digenggam, maksudnya begitu, kemudian summa arsala dilepas lagi. Kalau lepas itu maksudnya itu sudah ada puasa, ya kalinya digenggam itu aja kata Rasulullah. Bulan-bulan haram. Itulah cara hikmah sebagai ketetapan dalil bahwa puasa mutlak bulan-bulan haram itu ditunjukkan bagi kita. Ada lagi juga hadis lain kita bersama ini. Puasalah sabar sebelum yaitu puasa Ramadan. Puasalah sa'iyyam ba'dahu setelah puasa Ramadan bukan puasa sama ini. Puasa tiap bulan 3 hari. Wasum asrul hurum, kurang pindah ini. Hurum namanya. Dan puasalah pada bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi jamaah rahimahullah, melalui dalil-dalil yang kita baca tadi di atas oleh ulama-ulama disimpulkan, disunahkan dan dianjurkan untuk berpuasa pada bulan-bulan khususnya tadi Dzulqa'dah. Berapa hari? Silakan mau puasa sehari boleh, 2 hari juga boleh, hatta 20 hari juga sama. Jadi, tapi sebaiknya kalau panjang puasa selain puasa Ramadan, usahakan kalau puasa jangan sampai 1 bulan berasal. Ada yang mengatakan haram, tapi ada yang mengatakan makruh. Artinya bagi ulama membenci semuanya puasa 1 bulan dulu, puasa sudah berasal. Ala selisihnya supaya tidak sama dengan puasa Ramadan. Itu diterangkan dalam kitab-kitab fikih yang termodern atau kontemporer, kitabnya yaitu fikih Islam Adilah Tubuh yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Junaidi, ulama terkenal dari Syria, dari Damaskus. Tafakirnya beliau produktif sekali, berjilid-jilid, diterbitkan, itu sudah dijual, masih terus belum selesai karantianya. Produktif sampai kalau nggak salah 30 jilid bukunya, terakhir sampai 30 jilid sama. Terlalu kaitannya dengan masalah puasa. Itu yang pertama. Yang kedua ada perhimpunan apa lagi? Yang kedua di sini usahakan kalau penelitian ya, tapi sekarang ini 1 paket dengan haji bulan Dzulqa'dah ini sudah dijadwal sekarang jadwal haji. Disunahkan untuk umroh karena Rasulullah umroh 3-3-nya, kalau 4 kali bukan hajinya. Umroh Rasulullah itu 4 kali, yang 1 kali itu gantinya dengan haji. Yang 3 kali hanya umroh saja. Ada umroh Hudaybiyah. Kenapa Hudaybiyah? Ketika Rasulullah berangkat dari sana dengan rombongan berhadiu, kurban itu ternyata dilarang pada orang kafir Quraisy Mekah. Dilarang, akhirnya Rasul terhenti di Hudaybiyah. Dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah jauh, kurang lebih sekitar Surabaya kalau nggak salah. Dari Hudaybiyah. Di sana dulu ada pohon besar, ada orang-orang, ada penyimpangan-penyimpangan. Ternyata ada orang ketika generasinya sudah berjalan lama, pada waktu Umar ternyata ada orang misalnya nyimpang dari hajinya. Mikotnya lebih di Hudaybiyah. Di pohon tersebut, sajalah tadi tempat yakini ini ada kekuatan, ada kekuatan magis dari pohon tersebut. Akhirnya Umar ditebak pohon tersebut. Bisa di Hudaybiyah selesai kan? Terus macam-macam. Ada penyimpangan begitu ya orang. Hudaybiyah bukan tempat mikot. Mikot itu sudah ditentukan dalam dalil haji. Kata dari Rasulullah, hadis Rasulullah. Itu umroh. Pernah Rasulullah juga umroh pada waktu saat Rasulullah Fath Mekah. Itu terjadi Dzulhijjah, tidak ada peperangan. Begitu masuk Mekah, orang-orang kafir Quraisy menyerah semuanya, tidak ada peperangan. Diumumkan. Kalau nggak tahu siapa pimpinannya, Abu Sufyan pimpinannya. Silakan kalau siapa saja yang masuk rumahnya masing-masing atau beli kata aman, tidak ada perang, tidak ada hubungan. Selesai, menyerah semuanya, diampuni semuanya. Padahal dulu Rasulullah diusir-usir dari Mekah. Tapi ketika Rasulullah masuk Mekah lagi, itulah besarnya kekurangan Rasulullah, jiwanya besar, tidak ada dendam. Diapakan jiwa apa semuanya. Selesai sudah. Ketika itu Rasulullah minta diangkat keluar dari Mekah yang disebut dengan umroh dari Jirona itu. Jirona dari Mekah kira-kira kurang lebih sekitar 12 kilo. Itu biasanya bagi kafilah atau travel dimanfaatkan untuk kerjain jamaahnya. Umroh bagian ditarik biaya gratis.
Kalau ke Cirona berapa? Kalau nggak salah 50 real, saya berdiri 50 real. Kalau tak murah 50 real, karena kata itu sekitar 7 kilo keluar dari UKM. Jadi Rasulullah minta diantar ke sana untuk umrah. Dan Rasulullah juga pernah umrah sendiri pada bulan Dzulqa'dah. Ini diceritakan mari kita lihat tadinya. Kota ada pertanyaan kepada Anas sama Abdurrahman kalau apa? Anas menanyakan, kita baru Nabi Rasulullah umrah itu tidak kata muktamar. Muktamar itu pengumuman, muktamar itu rapat besar. Beda dengan haji. Haitsu yaitu tatkala reddu ditolak oleh musuhnya. Wabila qabilin dan tahun berikutnya. Ini apa? Sudah. Kemudian umrah Hudaybiyah, umrah fi Dzulhijjah, wa umrah ma'al haji dan umrah bersama haji. Ada hadis lagi juga di Bukhari dari Hamad, faqala iktamara Rasulullah umrah, Rasulullah umrah 4 kali umrah. Fi Dzulqa'dah, semuanya dirasakan bulan Dzulqa'dah. Illa allati iktamara ma'al haji, kecuali Rasulullah umrah bersama haji. Umrah dulu diantaranya bulan Dzulhijjah, Hudaybiyah ini bulan Dzulhijjah. Wabil am bila ketika Rasulullah ditolak masuk Mekah. Wabil Cirona Rasulullah ketika masuk kota Mekah terjadi Fathu Mekah, Rasulullah minta diantarkan ke Cirona itu juga. Wahaisu saat itu Rasulullah sama membagi ghanam. Saat Rasulullah bagi ghanam itu adalah harta perang. Hudaybiyah peperangan perang Hudaybiyah. Wa umrah ma'al haji dan umrah yang keempat umrah bersama haji. Itu yang terakhir Rasulullah karena disebut haji pamitan mata. Setelah haji Rasulullah tidak ada lagi haji itu masa lagi sebelum Rasulullah. Menjadi pertanyaan yang bagaimana kalau kita dalam perjalanan haji, apakah kita boleh umrah makiyah? Kan banyak yang sekarang orang melaksanakan umrah. Bumung di sini Pak, ibadahnya haji bumung. Kalau urusan tarjah Muhammadiyah, faktanya jamaah Imam Qadar dalam buku kitab haji Muhammadiyah, buku Institut Haji, kita dibolehkan umroh makiyah itu adalah setelah haji tuntas. Sambil menunggu biasanya gelombang kedua ini, karena dulunya lama ya. Mungkin ada sampai 12 hari di sana menunggu pulang itu dibolehkan. Dalilnya apa? Bukan dalil. Itu namanya ikhtiar. Karena menunggu waktu luang di sana, haji sudah selesai tuntas, tinggal nanti pamit tawaf pada kan lama jalan. Kalau misalnya gelombang kedua yang akhir berangkatnya lama di sana belum bisa. Kata tarjih Muhammadiyah fatwanya aksal dengan umroh makiyah. Tapi betul itu umroh soal ini ya umroh ada di sini titipan betul aksal betul itu. Karena ibadah sunnah betul itu batal. Yang ada batal itu menjadi persoalan fikih sampai sekarang mungkin nilainya kian atas batal haji betul itu. Batal haji ini menjadi persoalan fikih. Tapi sepakat ulama umroh betul batal. Tidak ada dibatali. Batal haji ada sebagai membolehkan. Tarjih membolehkan batal haji dibolehkan hanya khusus yang batal itu anaknya sendiri dan anaknya sudah haji. Boleh batal. Berarti yang lainnya tidak. Itu pendapat tarjih Muhammadiyah. Kami memahami pendapat tersebut jamaah rahimahullah. Kami memahami batal haji bagaimana adalah wujud birrul walidain anak pada orang. Andai kata kalau anaknya gak niat batal pada orang tuanya, haji sendiri, tentu pahalanya nyiprati kepada orang. Kenapa? Itu wujud birrul walidain anak pada orang tua. Tahu bahwa begitu jamaah Imam. Sama dengan panjenengan, walaupun panjenengan saya tak baca surat ini, bahkan dikirimkan walaupun panjenengan ada karena itu menjadi pertentangan di Muhammadiyah tidak ada pilih pahala seperti itu. Udah Yasin tak kirim tidak ada di Muhammadiyah. Sapi sendiri tolak begitu. Ada kata panjenengan ada niatan begitu, saya tak baca Al-Quran karena panjenengan bisa baca Al-Quran karena dididik orang tua, maka insya Allah keyakinan kami akan kecipratan kepada orang tua karena wujud birrul walidain. Itulah yang dikatakan idza mata insan inqata'a. Jadi apabila manusia sudah melihat dunia terputus amal iman bisalasin. Inqata'a amal iman bisalasin. Kecuali 3. Saya yakin begitu ya Pak Iman. Jadi kami babi tak kenapa kok setelahnya pada anaknya saja orang anak boleh. Ini wujud birrul walidain anak pada orang tua. Begitu ya Pak Iman. Jadi model batal umroh tidak ada, batal haji ada khusus anak bagi orang tua. Itu pun kami memahami andai kata kalau panjenengan niat haji sendiri,
walaupun orang tua mendengar tidak diniatkan bagi orang tua yang sudah meninggal atau yang masih hidup tapi ada dosa tidak bisa berangkat, insya Allah pahalanya juga akan diciprati ngalir kepada kedua orang tua. Betul, pendapat kami. Jadi jamaah rahimahullah itulah ya tentang masalah penjelasan masalah dan haji dan umroh. Nyata ini dimanfaatkan kan biru-biru perjalanan, biru KBI kadang-kadang. Yang rata-rata jamaah kita ini ya kadang-kadang nurut saja para pembimbingnya itu. Dan dikasih penjelasan, bahkan dikasih dalil-dalilnya dalil palsu. Barang siapa yang umroh misalnya 10 kali sama dengan ibadah haji, itu dalil. Siapa dalilnya itu? Kola wakila itu kita bohong. Kalau kata hadis itu hadis palsu. Betulnya menurut hadis itu umroh 10 kali sama dengan apa? Haji. Betulnya. Ya sih enak ya traveling. Kami lembu jamaahnya. Yo kita kesel apa nih? Kesel tenaga ya, kesel duit ya. Demikian yang rahimahullah penjelasan kami. Monggo kalau ada yang mau dibahas masih ada kesempatan waktu, monggo silakan. Saran dulu. Monggo. Ya, ini terkait dengan tadi kan menyatakan tentang umroh. Ya, kebetulan saya beberapa tahun yang lalu itu melaksanakan umroh. Kemudian di sana karena waktunya agak lama, kami melakukan umroh itu 3 kali. Jadi kita ambil mikot di Namping, di Jepang, ya sama di Gambia itu. Nah, terus ada yang mengatakan bahwa jangan yang umroh itu ya sekali, setelah itu balik pulang ke Indonesia lagi baru umroh lagi. Nah itu sebenarnya dasarnya bagaimana ini? Yang benar ya sahabat yang kita mengatakan umroh itu sekali setahun Rasulullah. Sahabat tidak pernah melakukan misalnya kalau pergi umroh, apalagi di sana melakukan umroh lagi berbeda. Tidak ada. Kalau Rasulullah dan jadi Rasulullah satu Mekah itu 3 di Mekah, ada mengatakan di Bukhari, ada mengatakan 13 hari, ada mengatakan 16 hari, ada mengatakan 17 hari, ada mengatakan dikumpulkan semuanya kata udara sekolah ini tidak ada masalah, tidak tahan ini, tidak ada apa-apa, tidak ikiro ini. Kalau dia itu saja dari rumah mau berangkat dari rumah, kemudian balik lagi semuanya totalnya harinya itu 19 hari Rasulullah. Ada Rasulullah tinggal di Mekah lamanya hampir setengah bulan di sana. Rasulullah tidak mau berkali-kali di sana. Cuma sekali saja dari Cina tadi. Sekali saja Rasulullah. Lu contoh sopo kalau misalnya mau berkali-kali lagi. Yang dicontoh siapa? Kan ada dalil. Kalau contoh Rasulullah ya cukup sekali saja. Kalau menurutnya benar sudah asal sudah, jadi kan sudah diri bagus. Bukan berkali-kali. Ada kesempatan waktu berkali-kali. Rasulullah tidak melakukan dan sahabat juga tidak melakukan. Jangan mencari dari pembenaran, mumpung jangan kok mumpung. Ibadah itu bukan dari yang mumpung, ada dalil yang menetapkan kita diperintahkan. Kalau tidak ada dalil ya sudahlah kita bikin dalil. Yang disebut itu umroh makian, yang keluar tadi dia tidak tetap. Biasanya kan ada biaya bagi nanti ya. Kebetulan tidak ada. Oh berarti satu paket dengan apa? Jadi satu paket berbimbingan mulai beragam itu ya sudah ditanggung satu paket. Jadi tidak ada umroh berkali-kali pada saat perjalanan. Itu ya. Insya Allah yang benar, dalam pendapat tadi itu nggak mau umroh satu kali perjalanan berkali-kali. Seperti mana tadi yang saya jelaskan. Dan itu amalnya para sahabat dan ulama juga begitu. Jadi kadang-kadang sekarang ini amalnya wakil yang paling boleh. Tapi intinya ya sing dikerjain itu adalah jamaahnya. Dari situ Pak dari palsu hilang. Jadi begitu jamaah kita berapa kali paketnya dengan umrohnya? 3 kali. Oh 3 kali. Mending 3 kali. Gak 10 kali. 10 kali bisa keselnya api dan makin ini jamaah dua. Jamaah haji kita itu yang capek di situ karena tidak memperhatikan cara-cara ibadah. Sebelum haji puncaknya tadi ramah kabeh banyak. Kenapa? Karena diporsir untuk umroh kan. Begitu. Diporsir terus. Jadi jamaah rahimahullah itulah yang perlu kita pahami. Kita harus menghemat tenaga di sana. Puncak ibadah haji masih belum. Jangan sampai dihabisi untuk kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya tidak ada dalil. Sebab kalau ibadah haji umurnya sekali, kalau misalnya ditambah tuh umroh itu pertama itu
Dan itu bisa diyakini nanti. Jadi kalau misalnya kita tawaf itu, tawaf kubur itu masuk tawaf kudum bagi orang jamaah ifrad dan qiran. Kudum itu tawaf pertama kali masuk Masjidil Haram. Oke. Kalau umroh bagaimana? Tawaf kubur tadi masuk di sana, itu masuk di sana. Itu yang kita yakini jawabnya itu dan kita mungkin. Pertama itu kan itu. Menunggu lama ya sudah. Ya nanti saja, nanti saatnya datangnya pada tanggal haji. Itu saja. Dijaga perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah pada rofas. Yang sering masih nakal, tawaf kita kan kita berjalan ada sunahnya. Sambung, masuk nih. Ya, masalah itu, apakah bisa puasa sunah itu sebenarnya tulis, kemudian puasa mutlak bisa juga kata yang kedua tentang Rasulullah pun tidak pernah melakukan umrah ketika di bulan Ramadan. Ya, sementara juga ada hadis apabila seorang dia tersebut kemudian dia duduk sampai berpikir lalu kemudian sampai fajar kemudian dia sholat 2 rakaat maka sama dengan haji dan umroh taman 3 kali. Masalah menggabungkan puasa sunnah dengan puasa sunnah mutlak. Ya tadi dia ini ada kaidah. Kita baca. Ini ulama-ulama kaidah. Idza ijtama'at ibadatani, ketika bertemunya dua ibadat min jinsi wahidin, satu jenis ibadahnya sunnah dengan sunnah, puasa dengan puasa sunnah, sholat dengan sholat sunnah. Tada sholat kemudian saling dimasuki maksudnya keduanya af'al dan dilakukan kedua-duanya wa tafa an-duba, maka cukup amalan tadi itu akan bisa bifi'il wahidin, satu amalan saja, satu puasa saja. Misalnya ketika puasanya tinggi digabung dengan puasa Senin Kamis, berarti boleh menerima. Idza kana maqsuduhu wahid, ketika maksudnya ibadah ini satu puasa tadi boleh, panjenengan dapat 2 pahalanya. Tapi kata ulama di sini ada lebih bagus, kalau panjenengan bisa lebih bagus bagaimana? Ya silakan puasa Senin Kamis itu juga bagus, dan silakan nanti kalau bisa puasa mutlak itu lebih bagus. Tapi kalau diganti dua-duanya, angsal boleh dapat dua-duanya pahala. Apa alasannya? Innamal a'malu binniyati. Apa alasan lagi? Ketika itu sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini memberikan sedekah bisa zakat, bisa sedekah sunnah itu. Kepada saya kasihkan famili saya Rasulullah. Kata Rasulullah, 2 manfaatnya kamu peroleh. Satu manfaat pahala dari sedekah atau zakat, yang satu lagi manfaat ketika mengakrabkan hubungan famili tadi kerabat. Pahalanya 2. Padahal amalnya 1, sedekah tadi. Pahalanya 2. Pahalanya untuk mengakrabkan satu orang semakin akrab, dan pahalanya sedekah. Angsal boleh macam boleh. Mumpung menjual silakan. Saya ini dari Senin, saya tanya puasa Senin, kebetulan juga ingin menghormati juga mengamalkan hadis puasa bulan Dzulqa'dah. Angsal boleh. Sawal juga begitu, boleh diganti dengan puasa ayam itu juga boleh. Dan insya Allah sudah kami jawab di dalam soal jawab, mungkin dimasukkan di dalam lajis ini. Tapi ini bulan depan ini. Dengan dalil itulah ulama-ulama sepakat menggabungkan 2 amalan ibadah yang sejenis, sunnah dengan sunnah, puasa dengan puasa, sholat dengan sholat sunnah dibolehkan, dan insya Allah dua-duanya diperoleh pahala. Singkat Allah itu jelas. Sambung. Jadi karena sudah isya. Aku coba ya kan. Nanti kalau ada pertanyaan nanti sama. Apa yang benar tadi tentang berpikir? Oh iya, ini jawabannya agak sedikit lambat sekarang ini. Di buku Muhammadiyah tentang masalah sholat sunnah di sini ada, dan buku 3 juga ada, tidak disebutkan sholat suruh atau sholat isya. Hadisnya dipertentangkan para ulama. Ibnu Qayyim menolak hadis tersebut. Yang bersofyan di antara Al-Albani. Jadi yang mengamalkan hadis tersebut adalah beberapa hadis yang disofyan Al-Albani. Ibnu Qayyim mengatakan di sana ada rawi yang dicatat oleh ulama, sehingga hadisnya tidak kuat. Makanya ulama Arab Saudi tidak ada fatwa itu sholat sunnah isya berada. Sholat duha apabila dilaksanakan di awal waktu itu disebut dengan sholat sunnah. Aslinya intinya itu sholat duha itu karena dilaksanakan pada waktu matahari terbit awal. Jadi bukan sendiri maksudnya sholat isya. Karena dalam kitab fikih tidak ada sholat sunnah. Gitu. Begitu kalau kami, makanya Muhammadiyah tidak dilazimkan karena tidak ada fatwanya sholat sunnah atau sholat isya. Itu sahabat. Itu yang rahmatullah yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan terang bagi kita
Dan apabila ada kekurangan khilafan, kesalahan yang sebagai manusia biasa, itu banyak kekurangannya, khilafan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.